Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali ke mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Pertemuan ke-10, metode pelaksanaan konstruksi sistem bottom up dan metode pelaksanaan konstruksi sistem down up. Metode pelaksanaan konstruksi sistem bottom up. Pada sistem ini, struktur basement dilakukan setelah seluruh pekerjaan galian telah mencapai galian elevasi rencana. Sistem konvensional. Pelat basement paling bawah dicor terlebih dahulu sehingga menjadi rap fondasi. Jadi menjadi fondasi bawah itu dengan menggunakan metode papan catur. Jadi metode papan berkotak-kotak, kemudian basement diselesaikan dari bawah ke atas dengan menggunakan soft folding. Kolom balok dan slope dicor di tempat. Case in place. Pada sistem ini galian tanah dapat berupa open cut dan struktur dinding penahan tanah biasanya sementara maupun permanen dengan perkuatan ground core. Kajewski 1994. Pelaksanaan konstruksi basement dengan metode bottom up adalah sebagai berikut. 1. Mobilisasi. 2. Pelaksanaan pondasi tiang. 3. Pelaksanaan dinding penahan tanah. 4. Penggalian dan pembuangan tanah. 5. Dewatering. 6. Pour pondasi. 7. Waterproofing. 8. T-beam dan rap fondasi. Dinding, basement, dan struktur bertahap ke atas. Lantai basement bertahap ke atas. Ini gambar pelaksanaan basement dengan metode bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Beberapa hal yang merupakan ciri-ciri pelaksanaan basement dengan metode bottom up adalah sebagai berikut. Metode bottom up tidak memerlukan tata cara manajemen proyek secara khusus karena sudah menjadi hal yang sering dilaksanakan. Diperlukan pengendalian muka air tanah sekeliling secara intensif. Dinding penahan tanah bisa permanen atau sementara, tetapi untuk pelaksanaannya tidak dapat dilakukan bersamaan dengan pengerjaan lain karena dinding penahan tanah adalah awal dari pekerjaan basement yang dapat dilakukan sebelum pekerjaan lainnya dimulai kecuali tiang fondasi. 4. Setiap tindakan untuk mempersingkat waktu pelaksanaan penyebab penambahan tenaga kerja maupun peralatan. 5. Semakin banyak jumlah lantai basement, maka metode pelaksanaan ini akan semakin sulit. 6. Diperlukan luas lahan yang cukup membuat ramp sebagai jalur transportasi alat berat. Kemungkinan melakukan kombinasi pekerjaan secara bersamaan karena metode bottom up memiliki urutan pelaksanaan yang berbeda. Metode pelaksanaan konstruksi sistem bottom up. Pada metode konstruksi top down, sistem top down ini top down, struktur basement dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan yang galian basement. Urutan pekerjaan balok dan pelat lantainya dimulai dari atas ke bawah, dan selama proses pengerjaannya struktur pelat dan balok tersebut didukung oleh tiang baja yang disebut king post yang dipasang bersamaan dengan board pile, sedangkan dinding basement dicor lebih dulu dengan sistem diaphragm well atau scale well. Ini Asianto 2008 dan Hauji 1994. Berikut ini tahapan dalam pelaksanaan metode top down. 1. Penggalian pengecoran dinding penahan tanah. 2. Pengecoran board pile dan pemasangan king post. 3. Lantai basement 1 dicor di atas tanah dengan lantai kerja. 4. Galian basement 1 dilaksanakan setelah galian basement 1 cukup kekuatannya menggunakan ekskavator kecil. Disediakan lubang lantai dan ramp sementara untuk pembuangan tanah galian. 5. Lantai basement 2 dicor di atas tanah dengan lantai kerja. 6. Galian basement 2 dilaksanakan seperti galian basement 1 dan seterusnya untuk lantai basement selanjutnya. 7. Pengecoran rap fondasi. 8. King post dicor sebagai kolom struktur.
9. Bila memungkinkan dapat dilakukan pengerjaan struktur di struktur atas bersamaan dengan pekerjaan galian basement. Sistem top down. Biasanya untuk penggalian basement digunakan alat khusus seperti eskavator ukuran kecil bila jumlah lantai basement banyak, misalnya 3 lantai, maka untuk kelancaran pekerjaan, galian dilakukan langsung untuk 2 lantai sekaligus, sehingga space cukup tinggi untuk kebebasan proses penggalian. Bila struktur basement telah selesai, maka tiang king post dicor beton dan bila diperlukan dapat ditambah penulangannya. Lubang-lubang lantai basement yang diperlukan untuk pengangkutan tanah galian ditutup kembali. Pengecoran struktur atas dilakukan seperti biasa, yaitu dari bawah ke atas, mulai lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Untuk gambar struktur basement yang telah selesai dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambar struktur basement top down, mulai dari bawah. Jadi digali dulu, sudah digali, buat fondasi. Ini selesai, buat fondasinya. Gambar ketiga ini ada basement, ada muka tanah ini dekat angka 3 ini. Detail king post dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Lantai pertama sebagai kolom cor dengan pemasangan starter bar untuk kolom. 2. Lantai berikutnya juga dicor dengan cara yang sama. Kemudian starter bar kolom bawah dan atasnya disambung. Kemudian kolom yang bersangkutan dicor. Ini gambar pemasangan bore pile king post. Ini menggunakan alat dibor. Setelah selesai dibor, dicor. Ini setengah yang dicor, kemudian yang selesai dicor. Gambar ini ada 5 gambar. Keluhan metode konstruksi bottom up ini diantaranya A. Biaya peralatan lebih murah. B. Sumber daya manusia yang terlatih sudah banyak memadai. C. Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang umum digunakan, misal backhoe, shovel loader, backhoe ini eskavator, dan lainnya. Tidak perlu peralatan yang khusus. Tidak memerlukan teknologi tinggi. E. Teknik pengendalian pelaksanaan konstruksi sudah dikuasai karena sudah banyak proyek bangunan basement yang sudah dikerjakan sehingga pengalaman dan contoh cukup mendukung proyek dokumentasi. Sedangkan kekurangan beton up ini diantaranya sebagai berikut. A. Ram yang dibuat membutuhkan lahan yang luas. B. Pelaksanaan dewatering perlu lebih intensif. C. Menggunakan konstruksi sementara sangat banyak. D. Hampir dapat dipastikan diperlukan ground anchor. E. Waste material tiang pancang pada saat penggalian. Kelebihan metode konstruksi top down ini diantaranya sebagai berikut. A. Jadwal pelaksanaan dapat dipercepat karena memungkinkan pekerjaan simultan. B. Area lahan proyek lebih luas. C. Risiko teknis lebih kecil. Sedangkan untuk kekurangan dari metode bottom up ini adalah sebagai berikut. A. Diperlukan peralatan berat yang khusus. B. Diperlukan ketelitian yang lebih. C. Sumber daya manusia yang terlatih terbatas. D. Diperlukan pengetahuan spesifik untuk mengendalikan proyek. Jadi pengetahuan spesifik sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Ini adalah gambar dari top down proyek, kemudian ada yang dari atas dari bawah, ada top down, ada dari bawah base top down. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.